Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Leliana M.Com. Saya adalah seorang dosen di Universitas Bina Sarana Informatika pada program studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik dan Informatika. Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, saya sebagai dosen tentunya mengajar adalah salah satu bidang yang harus saya siapkan sebaik mungkin sebelum memulai pengajaran. Dan selama saya menjadi dosen di program studi Teknologi Informasi UPSI, tentunya saya telah mengampu beberapa mata kuliah, baik mata kuliah program maupun mata kuliah project based learning. Mata kuliah yang saya sampaikan di video pengajaran ini adalah mata kuliah kriptografi. Dalam video pengajaran ini saya membahas materi tentang algoritma kriptografi klasik. Harapannya mahasiswa dapat mengetahui, menjelaskan, dan membandingkan konsep kerja dari masing-masing algoritma kriptografi klasik tersebut. Sehingga pada saat pengimplementasian ke dalam proyek, mahasiswa dapat menentukan jenis algoritma yang tepat untuk menyelesaikan studi kasus. Di dalam satu semester, perkuliahan kriptografi terbagi menjadi 2 teknik pembelajaran berdasarkan RPS atau capaian pembelajaran. 3 pertemuan pertama adalah dasar dari kriptografi, di mana mahasiswa mengetahui sejarah kriptografi, tujuan adanya kriptografi, dan konsep dasar dari kriptografi. 3 pertemuan berikutnya adalah mahasiswa dapat menjelaskan cara kerja dari masing-masing algoritma kriptografi modern maupun algoritma kriptografi klasik, serta mengetahui kekurangan dan kelebihan dari masing-masing algoritma tersebut. Dan untuk pertemuan terakhir, mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan sebuah proyek akhir dari studi kasus. Mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus dengan solusi pemecahan masalah dengan membuat program berdasarkan algoritma kriptografi yang sesuai. Dan tak luput saya memberikan penugasan individual, kuis yang dibahas di antara pertemuan 1 sampai dengan pertemuan terakhir. Berikut adalah video pengajaran di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Terkait pembahasan yang tadi di awal saya sudah bilang, saya kembali lagi untuk menjelaskan terkait materi algoritma khususnya untuk kriptografi. Untuk kriptografi, algoritmanya secara umum memang dijelaskan hanya 2, yaitu klasik dan modern. Nah, hari ini pembahasannya adalah mengenai kriptografi algoritma klasik. Kalau mendengar kata klasik, berarti yang dipikirkan kalian apa? Apa yang dipikirin? Apa? Sudah tua. Ada lagi? Pertama kali. Ada lagi? Tua, pertama kali, jadul. Ada lagi? Tradisional. Betul. Itu ya. Berhubungan dengan klasik betul semua. Jadul, tradisional, lampau, dan seterusnya. Berarti kalau sudah klasik, jadul, ketinggalan zaman, berarti dia menggunakan sebuah alat yang sederhana. Ya, di sini dijelaskan bahwa untuk kriptografi berbasis klasik masih menggunakan pensil dan kertas. Secara metodenya dulu ya, gitu, karena memang belum ada peranan komputer di sini. Kemudian selain dari dia menggunakan medianya sederhana, dia juga di sini menggunakan karakter atau huruf dalam proses enkripsi atau dekripsinya. Artinya berarti ciri yang paling dominan di algoritma klasik pertama apa? Ayo, kalau disimpulkan, berarti yang membedakan antara algoritma klasik dan modern. Pertama, belum menggunakan komputer. Yang kedua, dia menggunakan karakter atau huruf, menggunakan proses enkripsi dan dekripsinya. Yang ketiga, ciri yang paling spesifik adalah dibandingkan dengan modern ya, karena dia tidak menggunakan komputer, atau tepatnya gini, bisa saja tekniknya ini menggunakan komputer. Pada saat seseorang itu membuat enkripsi, medianya masih menggunakan komputer, bisa aja. Tetapi yang membedakan adalah proses pembuatan sandinya atau penyandiannya. Karena dia masih klasik, berarti logika atau algoritmanya itu masih sederhana. Karena sederhana, berarti mudah sekali dipecahkan oleh semua orang. Itu yang perbedaannya.
Sementara kalau modern berarti dia kan menggunakan algoritma yang tipenya matematika yang sangat kompleks. Karena tujuannya adalah merubah yang tadi metode klasik menjadi lebih baik. Jadi tujuan dari algoritma modern berarti dia membuat atau mencari, menjaga keamanan supaya data digitalnya itu tetap terjaga dengan baik. Itu ya ciri yang paling membedakan antara algoritma klasik atau modern. Kemudian secara umum algoritma klasik terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu algoritma substitusi, yang kedua transposisi. Untuk Cipper substitusi dikatakan di sini, tolong dibaca Indra, poin 1 Indra. Substitusi mengganti setiap huruf pada pesan asli dengan huruf lain berdasarkan aturan tertentu. Oke, aturan dari Cipper substitusi yang pertama tadi dikatakan mengganti setiap huruf atau karakter yang ada di pesan asli. Pesan asli namanya apa? Plain text dengan huruf lain berdasarkan aturan tertentu. Maksudnya apa nih? Apa Ndra? Satu huruf terdiri dari pasangan huruf atau dikelompokkan lebih dari 2 huruf. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Mengganti setiap huruf yang ada di plain text dengan huruf lain. Misalnya betul B diganti dengan huruf misalnya J dan Y. Boleh satu huruf atau lebih. Itu. Kemudian yang kedua adalah Cipper transposisi, di mana di sini adalah huruf-huruf di dalam plain text tetap saja tetapi urutannya yang dirubah. Oke, kita masuk. Sekarang dibahas satu-satu. Yang dimasuk di dalam Cipper substitusi yaitu ada 3. Yang pertama Caesar Cipper, monoalfabetik dan polyalfabetik Cipper. Nah, Caesar Cipper di sini konsepnya menggeser setiap huruf dalam pesan sejauh n posisi dalam alfabet. Berarti n-nya ini tergantung ya. Tergantung dari si pembuat sandinya mau seberapa banyak. Berarti logikanya n sama dengan 5. Misalnya posisinya ada di A, maka outputnya apa? F. Ada yang bilang tadi E. Sekarang yang jawab F tadi Kandani. Bisa jelasin kenapa F? Bukan E. Dihitung dari B, C, D, E, F. Oke. Atau bisa dimudahkan biasanya A itu dimulai dari 0, dihitungnya dari 0 bukan 1. Gitu. Konsepnya bisa seperti tadi saya jelaskan atau konsep dari Kandani. Itu untuk Caesar ya. Kemudian yang kedua, monoalfabetik, yaitu mengganti setiap huruf dengan huruf lain yang tetap. Oke, nanti kita lihat sampelnya. Yang ketiga, polyalfabetik menggunakan lebih dari 1 alfabet berdasarkan kata kunci. Oke, kita masuk ke monoalfabetik. Di sini monoalfabetik adalah algoritma substitusi abjad tunggal yang menggantikan satu karakter pada plain text menjadi satu karakter pada ciphertext dengan aturan tertentu. Oke, kalian bisa lihat di situ, kita cocokkan dengan contoh. Oke, di situ ada sebuah kunci di mana berisikan tulisannya password rahasiaku. Oke, kemudian kalian kembali lagi ke konsep monoalfabetik. Dikatakan tadi menggantikan satu karakter menjadi satu karakter pada ciphertext. Artinya berarti ketentuannya apa? Monoalfabetik. Masih ingat siapa yang kemarin proyeknya tentang monoalfabetik? Kelompok siapa Ibrahim? Armanto. Mana Manto? Atau siapa yang mau jawab? Masih satu kelompok Manto. Saya mau tanya. Monoalfabetik, oke, penjelasannya ini udah. Sekarang saya mau tanya, bagaimana konsep ciphertext di monoalfabetik? Apa toh? Ayo. Oke, siapa yang bisa jawab? Bagaimana konsep dari Cipper si mono? Penjelasannya udah. Manto, Airo, siapa lagi? Mana lagi? Hanif, 3. Bagas yang deket. Satu lagi? Ini, ayo. Cepetan, jawab satu. Perwakilan.
Kan udah bikin programnya. Ayo, bagaimana konsepnya? Contohnya ini, password rahasiaku, kemudian ada kunci baru. Nah, dari contoh aja, kira-kira kalau disimpulkan. Oke, apa Fadli? Jadi yang hurufnya sama itu tidak ditulis kembali di kunci terbaru. Oke, konsep monoalfabetik adalah dia menghilangkan huruf yang double atau sama. Jadi huruf yang sudah ada di dalam kunci berarti hanya tampil satu kali saja. Berarti dengan cara kunci awalnya password spasi rahasiaku. Kalian cari huruf yang double yang mana. Masih ingat? Ayo bagaimana caranya? Perwakilan cepet, Ki mau jawab. Cepetan. Dan di sini fingerchipper adalah contoh yang terbaik dalam arti untuk chipper substitusi ya, bahwa dia menggunakan alfabet majemuk beraneka ragam, mulai dikenal pada abad ke-16 oleh diplomat Prancis yang bernama Blaise de Vignal. Oke, kita masuk ke dalam contoh. Oke, aturan yang pertama adalah kunci mengikuti dari jumlah karakter yang ada di plain text. Betul, berarti patokannya adalah sekarang kita menghitung plain text-nya ada berapa karakter, maka untuk kunci sama ya, berarti ada berapa karakter mengikuti dari jumlah plain text-nya, betul. Teksnya P, cari P. Kemudian ya P ada di K. Kemudian sebelah kirinya apa? Enggak, milik apa kalau atas plain text? Kolom kirinya kunci. Oke, berarti S, cari. P kemudian S berarti ada di huruf H. Oke, tulis. Di atas ini aja bisa nggak? Kamu nyampe nggak, San? Nyampe, Bu. Oke, saya enggak. H. H dong. Oke, kemudian huruf E. Kata kuncinya di huruf M. Oke, mana? Ayo cari. Oh ini Bu. E. Berarti untuk materi hari ini sampai hanya kriptografi klasik saja. Itu terkait dari metodenya tolong diingat kembali. Itu sampai kelompok yang bersangkutan aja masih lupa gitu. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.